Halo sob, tentunya kalian balik lagi di sini bersama Nunui dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, di konten sepak bolanya serunya nasional kali ini bersama Nunui. Nunui mau mengabarkan tentang ada kejadian pahit bagi satu klub di Indonesia ini maupun dan supporternya, maupun ada kejadian manisnya juga sob. Jadi ya di blend biar seru lah di konten kali ini sob. Oke, yaitu pembahasan tentang Gustavo Almeida, Predator Liga 1 musim ini menurut Nunu yang udah berapa kali, ada kali 3 kali 4 kali lebih Nunu buat kontennya, di update di sosial media Nunu. Nunu bilang kalau ini benar-benar predatornya Liga 1 musim ini dan sebagainya, benar-benar striker, mungkin striker paling tajam yang ada di Liga 1 saat ini. Oke, dan mendarat di klub Persija Jakarta dengan status pinjaman dari Arema Malang. Ini good point banget untuk Persija Jakarta. Namun di kepindahannya tersebut cukup ada bumbu-bumbu racik, perseteruan konflik gitu. Ya manajernya atau pelatih kepalanya juga nggak diberitahu oleh manajemen kalau Gustavo akan segera hengkang dari klub, akan dipinjaman ke Persija. Ini manajemen Arema mengambil keputusan cepat, keputusan langkah yang tidak memberitahu ke pelatihannya pun salah gitu. Tim kepelatihannya pun salah, karena mau tidak mau ya pelatih harus tahu semuanya yang dilakukan oleh tim gitu. Apalagi ini menyangkut goal getter andalan top skornya Arema saat ini musim ini sob gitu. Pelatihnya Arema juga membilang, saya tidak tahu menahu tentang kepergian Gustavo ini ke Persija. Saya mendapat kabar ketika Gustavo ingin segera berpamitan. Sementara manajemennya Arema juga udah mengklarifikasi kalau dana kepindahan sementara peminjaman ke Gustavo dari Arema ke Persija itu benar-benar bisa menolong keuangan Arema Malang, karena bisa membiayai segala kebutuhan Arema, nggak tanggung-tanggung sob. Ini 3-4 bulan kemudian. Ini benar-benar good point banget ternyata buat Arema, bisa menolong Arema. Cuman selama ini sampai di putaran pertama ini Arema digendong sama Gustavo sehingga masih bisa bernafas, masih bisa berbuat lah kepada tim-tim lain di Liga 1. Ini nggak tahu kalau nggak ada Gustavo mungkin manajemen Arema harus menyediakan gantinya dengan biaya pemain yang lebih murah gitu. Oke, lanjut di good point yang kedua. Di pembahasan Nunu yang kedua kali ini, yaitu Witan Sulaiman yang sangat disayangkan harus pergi meninggalkan Persija Jakarta ke Bayangkara United. Ini kata manajemennya Persija gini, kata manajernya sekaligus kalau Witan sendiri yang mau dan kami tidak bisa menolaknya. Hello manajemennya Persija, gue mau ngasih tahu nih, gue bagian sedikit tidak terima kalau Witan harus keluar. Witan ini pemain berlabel tim nasional gitu, didatangkan ke Persija, ya namanya performa pemain ada naik turunnya gitu. Di saat apalagi di 3 pertandingannya Persija yang terakhir di penutupan pekan 1 di separuh musim, Witan menunjukkan permainan yang sangat luar biasa. Apalagi di video Nunu yang sebelumnya gua bilangin sob, kalau masa ototnya Witan tuh bener-bener udah keker, udah naik, kelihatan badannya lebih stabil, badannya kelihatan bugar banget gitu. Dan kerjasama touch-touchnya dengan, ya ibaratnya bisa dibilang lah Tsubasa Misakinya dengan pemain Jepang yang ada di, siapa tuh kan gue juga jadi lupa tuh namanya pemain Jepang yang ada di Persija itu, seperti Tsubasa Misaki, kerjasamanya memainkan pola segitiga, ya benar-benar
goks lah, bener-bener enak dilihatnya, touch sentuhannya, dimana di saat Rio Matsunama membawa bola, Witan yang membuka ruang bermain segitiga, ada Hanif yang membantu, ada yang nomor 10 tuh, ada Gayos yang membantu. Bener-bener enak dilihat, mulai menyatu, apalagi ada ditambah ada target man, ada Gustavo gitu. Kenapa Witan yang harus keluar? Oke, wah Witan berganti-gantian mainnya sama Rico, cuman kalau disuruh milih untuk kedepannya ya mendingan Witan yang di dalam terus menerus daripada Rico gitu. Rico udah umur berapa sih, kepala 3 kan sekarang gitu. Masa depan jangka panjangnya lebih bagusan Witan, ditambah Witan berhasil bangkit dari keterpurukan, dari performa buruknya. Jadi ya apa ya, dia menunjukkan mempunyai pemain yang mempunyai mentalitas soft. Sayang banget nih Jack, aduh dilepas gitu. Sementara pelatih Persija juga dia kan mengeluhkan pemain lini depan, krisis pemain lini depan. Pemain lini depannya malah dilepas. Pokoknya gue sangat menyayangkan sekali kepergian Witan. Gue di kubu kaum The Jack yang menyesali itu. Tetapi ya semoga Persija punya pemikiran lain, semoga Persijanya tetap bangkit ya. Semoga Gustavo bisa menutupi itulah gitu. Oke, menurut kalian gimana Jack?